Perubahan aneh di Zhongnanhai, penurunan tajam dalam referensi Xi, mengungkap risiko besar bagi kekuasaan PKC. Baru-baru ini, tanda-tanda aneh muncul di jajaran teratas Zhongnanhai. Xi Jinping yang dulu sering disebut dalam pidato resmi, kini mencolok menurun, bahkan sekutu dekatnya, Cai Qi dan Wang Xiaohong, tidak lagi aktif memuji Xi. Komentator Vision Times, Wen Jiao, menyoroti bahwa setelah pertemuan hari B, Cai Qi memimpin sesi yang berjudul, Kampanye Tingkat Pusat untuk Mengurangi Formalisme Birokrasi untuk Bantuan Dasar. Dalam liputan Xinhua tentang pertemuan tersebut, pidato Cai Qi secara mencolok tidak menyebutkan Xi Jinping bahkan sekalipun, menandakan adanya perubahan signifikan. Cai Qi, seorang sekutu kunci Xi dan secara efektif merupakan orang kedua PKC, biasanya mengikuti Xi dengan dekat. Kehilangan mendadak pujian untuk sekretaris jenderal dalam pidatonya sangatlah tidak biasa dan bertentangan dengan perannya yang diharapkan. Demikian pula, Wang Xiaohong, salah satu kepercayaan Xi, juga menghindari menyebutkan Xi selama dua kesempatan penting setelah sesi pleno ketiga. Pidato Perdana Menteri Lei Qiang juga mencerminkan pengurangan dalam sebutan untuk Xi. Setelah pertemuan hari B, selama sesi pleno kelima Dewan Negara, ia hanya menyebutkan Xi sekali, dan dalam pertemuan lain sebelum kunjungannya ke Rusia, Xi sama sekali tidak disebutkan. Komentator Zhou Xiao mempertanyakan apakah perilaku tidak biasa Cai Qi dan Wang Xiaohong menunjukkan perkembangan internal. Apakah anomali semacam ini akan terjadi jika tidak ada sesuatu yang signifikan terjadi di balik layar? Tanya Zhou. Baru-baru ini, PKC merayakan ulang tahun ke-120 Deng Xiaoping dengan acara-acara profil tinggi. Xi Jinping memuji Deng sebagai pemimpin yang luar biasa, dengan anggota keluarga Deng menghadiri upacara tersebut. Acara tersebut juga menampilkan tokoh-tokoh revolusioner terkemuka, termasuk saudara Xi, Xi Wanping, cucu Mao Zedong, Mao Xinyu, dan lainnya. Komentator Wen Jiao berspekulasi apakah penekanan Xi pada Deng mencerminkan kesadaran bahwa jalur dia saat ini tidaklah berkelanjutan dan apakah persiapan untuk beralih kembali ke kebijakan reformasi Deng sedang dilakukan. Puji-pujian untuk Deng bisa jadi meletakkan dasar untuk pergeseran ke kanan. Komentator Wen Jiao menyarankan bahwa membahas warisan Deng Xiaoping adalah langkah untuk meredakan guncangan ekonomi dan mencegah pelarian modal. Strategi ini, yang kemungkinan disetujui oleh Xi, tercermin dalam sekutu-sekutunya yang mengatur nada dengan mengurangi kuota Xi dalam pidato mereka. Ekonomi China menghadapi penurunan tajam. Selain itu, risiko besar tersembunyi dapat menyebabkan PKC kehilangan kekuasaan atau bahkan menyebabkan negara ini terpecah. Menurut Deutsche Welle, analisis dalam Neusser Ziden menyoroti bahwa PKC meremehkan efek jangka panjang dari kebijakan satu anak. China menua sebelum menjadi kaya dan kalah dalam kompetisi global dengan AS karena populasi yang menyusut. Laporan PBB memprediksi bahwa pada tahun 2100, populasi China bisa turun dari 1,4 miliar menjadi 640 juta. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang apakah Beijing akan memiliki sumber daya militer dan ekonomi yang cukup untuk mempertahankan kebijakan luar negeri ekspansionisnya. Perubahan demografis semacam ini bisa menyebabkan PKC kehilangan kekuasaan atau bahkan perpecahan negara.